Selamat pagi para mahasiswa sekalian, terima kasih sudah berkunjung kembali bertemu di sini dalam channel saya. Kita akan lanjut kepada materi tentang apa sih yang menjadi tugas atau job description atau tugas kerja daripada seorang divisi HRM. Jadi silakan simak video saya sebelumnya terkait dengan basic HRM itu sendiri. Jadi di sini bagus untuk diketahui bagi para mahasiswa yang ingin berkarir di bidang HRM atau divisi SDM. Baiklah, kita akan mulai bahasan kita terkait dengan apa sih yang menjadi tugas pokok daripada seorang HRM. Jadi the strategic aspek daripada seorang HRM itu adalah dalam manajemen proses tersebut ada 5 fungsi yang harus diketahui, yaitu fungsi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini harus sudah ada di kepala seorang HRM, maksudnya untuk mengetahui tugas fungsi mereka selanjutnya. Jadi HRM proses itu adalah merupakan proses di mana seorang divisi sumber daya manusia tersebut harus berfokus kepada manusia-manusia atau karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi yang menyangkut banyak aktivitas di dalamnya, tidak saja hanya rekrutmen, screening, training, rewarding, ataupun penilaian kinerja. Tidak hanya itu, tetapi banyak aspek atau fungsi-fungsi yang harus diketahui sebelum kita berkarir sebagai seorang HRM. Nah, mahasiswa sekalian, bisa dilihat di sini yang menjadi fungsi atau proses sebuah manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, staffing atau karyawan di dalamnya, leading adalah termasuk melead atau mensupervise karyawan dan juga mengontrol mereka. Ya, kita lanjut ke human resources. Yang tadi manajemen secara general, sekarang kita fokus pada human resources proses. Apa saja yang menjadi tugas pokok dalam divisi SDM itu? Baiklah, diantaranya ada labor plan dan rekrutmen, ya, perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen. Ada tugas training, ada tugas appraisal, menilai, ya, assessment. Ada compensation, menentukan gaji, grading salary. Ada labor relation, ada hubungan ketenaga kerjaan termasuk kontrak dan sebagainya. Ada health and safety, ya, kesehatan mereka. Ada job analysis juga, menganalisa sebuah pekerjaan. Jadi itu adalah secara general tugas-tugas seorang HRM atau division SDM. Ini adalah proses yang lebih luas lagi, ya, lebih luas dari sebuah kerja yang harus dilakukan oleh divisi HRM yang ada di sebuah organisasi. Kita lihat dari awal. Dari awal yang harus mereka kerjakan adalah rekrutmen, baik dengan proses internal maupun eksternal. Melakukan seleksi dari karyawan calon karyawan tersebut. Setelah menjadi karyawan, memberikan training kepada mereka, baik dengan on-job training maupun off-job training. Ya, setelah itu kita melakukan assessment atau penilaian kerja. Baik melakukan metode tradisional maupun modern, misalnya dengan online system. Setelah itu mau motivasi mereka. Mereka sudah menjadi karyawan kita, mereka ada di dalam organisasi kita, sekarang kita harus motivasi mereka. Bagaimana caranya? Memberikan reward dan benefit. Ya, memberikan penghargaan kepada mereka. Selain itu juga memberikan kompensasi, gaji. Setelah itu maintain mereka. Apakah dengan program-program yang bisa dilakukan, misalnya motivational program yang harus didesain oleh divisi HRM untuk mereka bisa nyaman bekerja. Setelah itu jangan lupa healthy, ya, jaminan kesehatan mereka, jaminan masa depan, jaminan pensiun yang harus diberikan sehingga mereka merasa puas dalam bekerja.
Di sini diberikan penjelasan lebih luas lagi, yaitu misalnya planning labor dan rekrutmen. Jadi harus direncanakan posisi yang dibutuhkan. Search the qualified, jadi mencari tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Job analysis, ya mencari informasi, menganalisa daripada posisi dan job description yang dibutuhkan. Lanjut ke kompensasi. Ini harus membuat sebuah program kompensasi perencanaan agar karyawan tersebut merasa adil, diberlakukan adil, apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Misalnya melalui benefit programs di dalamnya. Bagaimana dengan training? HRM, divisi HRM juga melakukan training, perencanaan, merencanakan sebuah training, mengorganize sebuah training, dan mendirect, jadi melaksanakan training itu sendiri, baik training offline atau online di dalamnya. Bagaimana dengan labor relation? Jadi hubungan tenaga kerja juga menjadi perhatian bidang HRM. Dalam misalnya advice jika terjadi permasalahan harus dengan kontrak kerja mereka, masa berlakunya, gaji yang disepakati, dan sebagainya. Baiklah para mahasiswa sekalian, ini adalah secara general tugas yang harus dilakukan di divisi HRM. HR planning, strategic planning termasuk di dalamnya job design, mendesain sebuah pekerjaan. Setelah itu attracting, mencari karyawan melalui proses rekrutmen dan seleksi. Berikutnya developing, mendevelop karyawan yang ada di dalam organisasi melalui program apa? Training dan development. Juga melalui penilaian, performance, kinerja, penilaian kerja mereka. Setelah itu retaining, bagaimana kita mempertahankan karyawan itu agar menjadi betah bekerja lama di organisasi kita. Melalui apa? Program kompensasi, dengan maintain mereka, hubungan mereka yang hubungan relation ketenaga kerjaan yang harmonis. Baik, kita lanjut. Ini beberapa pernyataan dari para ahli terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang HR. Cukup banyak ya para mahasiswa. Jadi yang ingin berkarir harus mengetahui ini semua. Berkarir di bidang HRM ini adalah salah satu atau bukan salah satu atau semuanya yang bisa dilakukan dalam divisi HR. Misalnya Havenga 2009 menyebutkan ada seleksi, rekrutmen, komunikasi, motivasi, pelatihan, kesejahteraan, kompensasi. Cukup banyak ya. Irianto tahun 2011 dia menyatakan ada 10 tugas. Ya, termasuk di dalamnya penyusunan analisis jabatan, rekrutmen, seleksi, penempatan hingga perancangan berbagai program kualitas kehidupan mereka. Ya, quality of work life mereka, termasuk keluarga mereka juga menjadi perhatian pihak SDM. Selanjutnya Tan dan Nasruddin ada 4. Ahmad dan Skudar ada 2. 2003 ada 5 tugas. Jadi sudah terbayang ya para mahasiswa yang ingin berkarir di bidang HR, di bidang manajemen sumber daya manusia, ini adalah tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh divisi SDM. Jadi kesimpulannya, kegiatan bidang HR adalah seluruh kegiatan terkait dengan sumber daya manusia dimulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Jadi sampai A sampai Z, jadi dari perencanaan sampai putus hubungan kerja. Ya, para mahasiswa sekalian, demikian jadi materi kita hari ini. Jadi bersambungan dari video kita sebelumnya tentang basic human resources management. Semoga menjadi pencerahan bagi mahasiswa yang berkarir di bidang HR maupun yang mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, sampai jumpa pada video dengan materi pembelajaran lainnya.